Randi, salah satu mahasiswa dari STAI Al-Falah Banjarbaru. Di sini saya akan mencoba menerangkan sedikit tentang teknik penulisan karya ilmiah dengan 4 materi. Yang pertama, penggunaan kata "i". Yang kedua, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan yang keempat, ragam bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan jangan lupa untuk di-share. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu penggunaan kata "di". Baik, masih banyak orang yang bingung tentang penggunaan kata "di" ini. Apakah penulisannya itu digabung dalam kalimat selanjutnya ataukah dipisah? Baik, untuk hal ini perlu diketahui bahwa "di" mempunyai 2 macam. Yang pertama, "di" merupakan kata depan atau preposisi. Yang kedua, "di" merupakan imbuhan, kata kerja asli. Kita masuki dengan "di" yang pertama, yaitu "di" merupakan awal kalimat atau preposisi. Ini diletakkan biasanya untuk tempat, suasana, atau waktu. Contoh, di jalan, di rumah, di kamar, di kasur, di atas, dan di bawah. Yang kedua, "di" merupakan kalimat imbuhan atau kata kerja pasif. Ini dihubungkan dengan suatu pekerjaan. Contoh, disakiti, dikhianati, dicintai, dirindukan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kenapa ini dianggap sangat penting? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada zaman sekarang banyak masyarakat yang kurang memahami tentang tata cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat sekarang. Yang kedua, karena malu dan gengsi masyarakat untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus bagaimana cara kita untuk mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri di kalangan masyarakat? Yang pertama, membiasakan berbahasa Indonesia ketika saat dalam situasi formal, seperti di sekolahan, di kantor, atau di tempat-tempat yang resmi. Yang kedua, membiasakan berbahasa Indonesia di forum-forum grup WhatsApp misalnya, atau grup pendidikan, dan lain-lain. Kita sering mendengar ungkapan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa maksudnya? Baik dalam artian digunakan pada situasi dan kondisi yang tepat. Benar dalam artian sesuai dengan kaidah-kaidah Indonesia yang berlaku. Contoh, benar dalam sebuah kondisi. Seperti contoh, kita berbicara kepada kakek kita sendiri. Misalkan seperti ini, "Wahai kakek, kemanakah engkau ingin pergi? Jangan tinggalkan aku di sini, karena aku takut sendiri." Ini kan terlalu terlalu bertele-tele,
malah membuat si pendengar atau si kakek kurang memahami apa maksud kita. Dalam hal ini memang dia benar dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia, tetapi tidak benar dalam penggunaannya. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bangsa Indonesia di Republik Indonesia ini sangatlah penting. Adapun fungsi-fungsinya, yang pertama sebagai lambang kebanggaan bangsa. Yang kedua sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, karena Indonesia mempunyai ragam budaya dan bahasa yang beraneka ragam, maka bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu bahasa itu sendiri, agar lebih mudah dalam berkomunikasi dan lain-lain. Kita masuki materi selanjutnya, yaitu ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa ialah variasi bahasa menurut pemakaian masing-masing, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia mempunyai beragam-ragam bahasa, khususnya bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Itulah fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri sebagai pemersatu dari bahasa-bahasa daerah tersebut. Sama halnya dengan ragam bahasa daerah, ragam bahasa Indonesia pun bermacam-macam. Misalkan saat kita berbicara dengan seorang dokter, maka di sana kita akan menemui bahasa kedokteran. Atau kita sedang berbicara dengan ahli hukum, maka kita akan mendapatkan atau memperoleh bahasa ahli hukum. Berbicara dengan arkeolog misalkan, atau dengan yang lain-lain. Penggunaan bahasa Indonesia ada dua macam. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baku, dan yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Ini bisa digunakan ketika saat waktu formal, seperti di sekolahan, waktu pidato, waktu membacakan sebuah presentasi, atau yang lain-lain. Ada juga penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku. Ini jelas digunakan ketika saat acara yang tidak resmi, seperti ketika kita berbicara dengan teman kita atau bicara dengan kepada orang tua. Kemudian ragam bahasa itu sendiri ada dua macam. Yang pertama, ragam lisan, dan yang kedua, ragam tulisan. Yang pertama, ragam lisan. Ini terikat oleh ruang dan waktu, yang mana ekspresi, mimik, dan suasana ketika mengungkapkannya itu akan mempengaruhi sisi dari si pendengar. Sedangkan ragam tulisan ini tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi, si penulis harus sebisa mungkin dapat menuliskan atau memahamkan kepada si pembaca tentang ekspresi yang ia kembangkan dalam tulisan itu. Entah itu dari simbol, dari gaya penulisan, dan sebagainya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.